Apakah benar negara-negara maju di dunia tidak mau negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk ikut maju? Pertanyaan ini tentu menggelitik kita, karena bahkan seorang Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, secara eksplisit menyuarakan keresahan itu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Namanya negara maju, itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Itu pasti. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Tentu saja, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus melakukan analisis sejarah serta melihat pergeseran situasi geopolitik. Apakah memang negara maju keberatan jika negara berkembang ikut maju? Bila jawabannya iya, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa? What's going on? Karena ada beberapa peristiwa di negara ini mengafirmasi bahwa Indonesia seperti dilarang untuk jadi negara maju. Misalnya, di awal tahun 90-an sebenarnya Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat didorong oleh kebijakan liberalisasi. Namun seiring dengan krisis finansial di Thailand pada tahun 1997, investor secara serentak menarik uang mereka dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Itulah yang memicu krisis moneter tahun 1998 yang menenggelamkan Indonesia ke titik nol. Kita tahu dari banyak negara di Asia, Indonesia lah yang paling terdampak oleh krisis itu. Kemudian hari ini lihat nilai mata uang kita yang terus dipukul habis-habisan oleh dolar, euro, pound sterling, bahkan yen dan yuan. Rupiah naik dikit dihajar, padahal ekonomi kita salah satu yang paling stabil sejak tahun 2010. Pasca krisis moneter tahun 1998, ekonomi Indonesia sebenarnya tumbuh secara signifikan. Namun anehnya, betapa sulitnya rupiah stabil di angka 10.000 per dolar. Contoh lain, standar ganda negara-negara Uni Eropa dengan produksi nikel dan sawit kita. Atau bahkan lihat bagaimana Amerika Serikat menerapkan countervailing duty atau bea tarif impor terhadap produk-produk subsidi. Hasilnya, komoditas ekspor Indonesia yang disubsidi seperti produk-produk UMKM kesulitan bersaing di pasar dunia. Apakah anomali-anomali seperti ini merupakan sebuah kebetulan atau memang dilakukan by design? Mari kita bongkar. Pertama-tama, kita harus mengurai kondisi politik internasional untuk menemukan jawaban pasti. Apakah benar negara-negara maju tidak ingin negara berkembang ikut maju? Begini, sejak berakhirnya Perang Dingin dengan bubarnya Uni Soviet, sistem dunia menjadi unipolar dengan hanya menyisakan Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal di planet ini. Amerika Serikat merupakan satu-satunya superpower, berperan sebagai polisi dunia, jaksa dunia, sekaligus hakim yang memutuskan apa yang terbaik bagi dunia. Amerika mewakili simbol dunia barat, lengkap dengan sistem nilainya, atau apa yang kita sebut dengan demokrasi liberal. Sisa-sisa kekuatan blok timur memang masih ada, seperti Rumania, Bulgaria, Polandia dan Hongaria di Eropa, Vietnam, Laos dan Kamboja di Asia Tenggara, China, Korea Utara dan Mongolia di Asia Timur, Kuba, Nicaragua dan Chili di Amerika Latin, atau Angola dan Ethiopia di Afrika. Namun, Amerika Serikat memiliki strategi berbeda menghadapi negara-negara komunis ini. Amerika sebagai the ruling power memimpin negara-negara di Eropa sebagai sekutunya. Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan hampir semua negara Eropa Barat berada dalam satu barisan. Bagi Amerika, pilihannya hanya dua: ikut rules kami dan jadi negara kaya, atau tetap dalam ideologi sosialisme dan terus jadi negara miskin sampai kiamat. Di Eropa,
negara-negara Eropa Barat terus memperkuat Uni Eropa dan menjadi organisasi Eropa paling seksi yang mengundang negara-negara bekas blok timur untuk bergabung. Hongaria masuk, Bulgaria masuk, Polandia masuk, dan akhirnya hampir semua negara-negara bekas blok Soviet di Eropa masuk dalam European Union, meninggalkan Rusia sendirian. Di Asia Tenggara, Aliansi Barat memperkuat Singapura dan Malaysia sebagai proksi untuk menekan kekuatan Vietnam, termasuk membendung dan berjaga-jaga dari agresivitas Indonesia seperti masa Orde Lama. Di Asia bagian timur dan selatan, Aliansi Barat memperkuat Jepang dan Korea Selatan untuk menekan Cina dan Korea Utara. Di Amerika Latin, kasusnya sedikit berbeda. Aliansi Barat membantu, bahkan mempersenjatai junta militer di beberapa negara seperti Chili, Nicaragua, Guatemala, Argentina untuk mengkudeta pemerintahan sipil komunis. Salvador Allende dari Chili tumbang di tahun 1973. Joao Goulart dari Brasil jatuh di tahun 1964. Juan Bosch dari Republik Dominika remuk di tahun 1963. Aliansi Barat juga membiayai perang saudara di Nicaragua untuk menghancurkan gerakan komunis Sandinista. Bagi Aliansi Barat, upaya-upaya itu bukan sekedar mengeliminir kekuatan komunis di negara bersangkutan, tapi juga untuk menekan pengaruh Fidel Castro di Kuba. Strategi itu juga dilakukan di Afrika dengan membiayai oposisi di Angola dan Ethiopia, termasuk juga membantu proses berdirinya African Union yang diharapkan mengemban nilai-nilai demokrasi demi mengisolasi posisi kekuatan komunis di Afrika. Hasilnya, hampir semua negara-negara sekutu Amerika menjelma menjadi negara kaya. Singapura, Korea Selatan, Jepang menjadi negara dengan kekuatan dominan dalam ekonomi global. Afrika Selatan mulai menunjukkan progresivitas. Negara-negara Eropa bekas blok timur yang tergabung dalam Uni Eropa menikmati pertumbuhan ekonomi signifikan dibandingkan saudara-saudara mereka yang masih setia di kubu Rusia. Stigmatisasi pun berkembang. Negara-negara blok Amerika dianggap negara kaya, sementara negara-negara pengusung sosialis dilabelkan sebagai negara miskin dan terbelakang. Pada saat sistem dunia unipolar, di mana Amerika Serikat tegak sendirian, negara ini menikmati masa-masa indah tanpa khawatir dengan ancaman. Karena itu, maka Amerika Serikat dengan senang hati mau membantu berbagai negara untuk ikut maju. Jepang adalah contohnya. Sejak kala pada Perang Dunia II, Jepang sepenuhnya berada dalam perlindungan Amerika Serikat. Pangkalan militer Amerika ada di hampir semua wilayah Jepang. Di sisi lain, Jepang menjadi negara yang setia dan pendukung utama kebijakan luar negeri Amerika. Jepang fokus pada perbaikan ekonomi dan inovasi teknologi. Di akhir tahun 70-an, Jepang menguasai pasar internasional. Brand-brand seperti Sony, Canon, Nikon, Toyota, Mitsubishi, Honda menyalip semua brand-brand Eropa dan Amerika. Hal itu juga didukung dengan nilai tukar yen terhadap dolar yang kompetitif. Akibatnya, produk Amerika sulit untuk masuk dalam pasar global karena nilai dolar yang tinggi. Berbanding terbalik dengan Jepang, mata uangnya yang rendah menjadikan barang-barangnya laris manis di dunia. Perkembangan pesat ekonomi Jepang itu membuat khawatir Aliansi Barat, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sekutunya, yaitu Jerman, Prancis, dan Inggris, memaksa Jepang menandatangani Perjanjian Plaza di tahun 1985. Isi penting dalam perjanjian itu sangat tidak adil bagi Jepang, karena mereka memaksa Jepang untuk menaikkan nilai mata uangnya. Hasilnya, barang-barang Jepang menjadi sangat mahal di pasaran dan kurang bersaing dengan barang-barang dari Eropa dan Amerika. Pasca Perjanjian Plaza, indeks saham gabungan Amerika Serikat naik berkali-kali lipat dan ekonominya kembali membaik, sementara Jepang tiarap untuk waktu yang lama.
Dekade 1970 hingga tahun 2000-an, negara-negara barat ada indikasi bersedia membantu negara-negara lain ikut maju dengan pengecualian bahwa kemajuan negara-negara itu tidak mengancam ekonomi mereka. Jepang, padahal sejatinya bukan ancaman bagi Amerika Serikat, meski ekonomi mereka menjadi salah satu yang terkuat, namun tidak diiringi dengan agresivitas kebijakan luar negerinya. Di tahun-tahun awal perkembangan ekonomi Jepang, negara ini tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan Amerika Serikat, bahkan menjadi pendukung utama atau bisa dikatakan sangat patuh pada manuver-manuver kebijakan Amerika Serikat di belahan dunia manapun. Jepang tidak pernah ikut campur. Padahal negara ini pernah menjadi musuh yang menakutkan bagi Amerika Serikat di Perang Dunia II. Berkaca dari sikap Jepang ini, maka Amerika Serikat dan aliansi baratnya semakin percaya diri untuk membantu negara-negara lain, khususnya di Asia dan Afrika untuk maju. Begitu juga dengan Singapura dan Korea Selatan yang terus naik dan ekonominya meroket. Namun negara-negara ini tidak pernah bersikap membelakangi Amerika Serikat, apalagi memberikan sinyal ancaman. Jepang, Korea Selatan, dan Singapura merupakan 3 negara maju yang cukup patuh pada nilai-nilai Amerika sebagai superpower dunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat juga memproyeksikan Cina untuk bisa maju seperti negara tetangganya. Di era Deng Xiaoping, Cina mulai melakukan keterbukaan ekonomi. Pujukan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa membuat Cina akhirnya bergabung dalam WTO di tahun 2001. Bergabungnya Cina ke dalam organisasi perdagangan dunia sangat dirayakan oleh Amerika Serikat dan Eropa. Bagi mereka, masuknya Cina ke dalam pasar bebas adalah kemenangan Barat. Dunia sudah mendekati akhir sejarah, seperti yang diramalkan oleh Francis Fukuyama dalam The End of History, dengan kemenangan demokrasi liberal. Jika kita berhenti di titik ini dan pertanyaan di awal kembali diajukan, apakah benar negara-negara maju tidak mau negara-negara berkembang ikut maju? Maka jawabannya tidak. Negara-negara maju bersedia, bahkan berkeinginan untuk membuat negara-negara berkembang ikut maju. Tapi ntar dulu, tunggu dulu. Karena pada perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran paradigma. Aliansi Barat yang awalnya sangat liberal dengan berbagai kerjasama ekonomi untuk membantu negara-negara berkembang mulai menunjukkan perubahan. Mereka mulai merasa terganggu bila ada negara di luar kelompok mereka ikut maju. Mereka sangat-sangat berubah total. Pertanyaannya adalah, mengapa? Ya betul, China. Seiring meningkatnya ekonomi China yang naik secara drastis, bahkan berubah menjadi salah satu ekonomi terkuat di muka bumi. Mengikuti kemajuan ekonominya, China juga memperkuat dirinya dalam bidang militer dan inovasi teknologi. Berbeda dengan Jepang, Korea Selatan, atau Singapura, China terang-terangan menunjukkan ketidakpatuhannya pada nilai-nilai Amerika Serikat sebagai superpower. Dekade tahun 90-an, China memang masih sangat defensif pada semua manuver-manuver Amerika. Namun hari ini, kebijakan defensif itu berubah. China mulai menunjukkan bahwa mereka bisa sangat ofensif dan berpotensi menjadi penantang utama Amerika Serikat. Kebijakan luar negerinya mulai agresif, bukan saja di Laut Cina Selatan yang mereka klaim dan menabrak hukum internasional, namun juga terlihat bagaimana China mulai memperkuat pengaruhnya di dunia. Dimulai dari Afrika yang sukses mereka akuisisi secara geopolitik, kini China mulai memperkuat pengaruhnya hingga merambah Timur Tengah. Amerika Serikat yang awalnya sangat senang dengan masuknya China ke arena pasar bebas mulai menyadari kekeliruannya. China telah berubah menjadi raksasa yang berpotensi menjungkirkan Amerika Serikat dan Barat turun takhta. Oleh karena itu, maka kini China mulai dipersepsikan sebagai ancaman. Ekonomi China dicegah untuk terus kuat dengan berbagai upaya seperti perang dagang,
larangan investasi Cina di sektor krusial di seluruh wilayah Amerika, dan juga pembatasan teknologi yang melarang barang-barang teknologi Cina masuk Amerika. Hal yang sama berlaku di negara-negara Uni Eropa, termasuk juga Inggris. Lihat bagaimana Inggris dan Uni Eropa memperketat aturan investasi asing langsung guna mencegah Cina membeli perusahaan-perusahaan strategis di Eropa. Sejalan dengan itu, sistem dunia sudah tidak bisa lagi dikatakan unipolar, namun bergeser ke sistem bipolar seperti era Perang Dingin. Namun kali ini, lawan Amerika Serikat bukan Soviet, tapi China. Pihak-pihak di Amerika Serikat menyuarakan penyesalannya atas bantuan tak langsung mereka terhadap perkembangan Cina. Di poin itu, Amerika Serikat dan aliansi baratnya menyadari bahwa mereka seharusnya membiarkan Cina tetap miskin. Mereka seharusnya membiarkan Cina tetap hidup dalam keterbelakangan ideologinya. Barat harusnya tidak menyeret Cina masuk dalam organisasi perdagangan dunia. Cina biarkan saja seperti hidup di era Mao Zedong, tertutup dan miskin. Di sisi lain, Amerika Serikat dan aliansi baratnya mulai menyadari bahwa tidak semua negara bisa berlaku seperti Jepang, Korea Selatan atau Singapura yang masih mau tunduk pada nilai-nilai Amerika Serikat meski ekonominya maju. Cina adalah contoh bagaimana sebuah negara berubah menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat. Hari ini, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, atau bahkan Cina sendiri melihat sebuah fenomena bahwa memberi bantuan negara berkembang agar ikut maju sama saja seperti menciptakan ancaman bagi diri kita sendiri. So, mau itu Amerika Serikat ke, Inggris ke, China ke, mereka tidak akan mau ada negara lain ikut maju. Membantu negara lain seperti berjudi dengan taruhan utamanya adalah keamanan nasional. Mari kita lihat buktinya. Ada beberapa contoh situasi di mana negara maju mengendalikan negara-negara berkembang untuk tetap status quo. Yang pertama, negara maju sering menetapkan tarif tinggi atau hambatan non-tarif untuk membatasi masuknya produk dari negara berkembang ke pasar mereka. Ini dapat membatasi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan menghambat upaya mereka untuk menjadi negara maju. Yang kedua, negara maju sering membeli sumber daya alam dari negara berkembang dengan harga yang rendah, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, membuat negara berkembang kesulitan untuk membangun ekonominya sendiri. Yang ketiga, negara maju sering berinvestasi ke dalam negara berkembang, tapi seringkali tidak membagikan keuntungan secara adil. Yang keempat, negara berkembang sering bergantung pada ekspor produk mereka ke negara maju, yang sering membuat mereka lebih rentan terhadap perubahan harga dan fluktuasi pasar. Ini sangat membatasi pertumbuhan ekonomi dan menghambat upaya negara-negara berkembang agar maju. Kemudian lihat bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah yang hanya menciptakan perang saudara. Lihat juga bagaimana kebijakan Cina di Afrika yang malah bikin bangkrut beberapa negara. Atau lihat bagaimana Amerika Serikat dan Cina saling berebut pengaruh di Pasifik. Laut Cina Selatan menjadi medan konflik yang bisa berubah menjadi perang militer. Apakah dua negara ini memikirkan kesejahteraan negara-negara lain? Tentu saja tidak. Mereka memiliki agendanya masing-masing. Mereka hanya peduli pada kepentingannya. So, untuk menjadi negara maju, maka negara-negara berkembang termasuk Indonesia harus melakukannya sendiri. Dalam realisme, ada yang dikenal dengan istilah self-help, atau bagaimana negara harus mempertaruhkan semuanya untuk menolong dirinya sendiri. Karena dunia berisi negara-negara serigala yang siap memangsa saat kita lemah. Dalam sistem dunia yang cenderung bipolar, Indonesia harus bisa memanfaatkan posisi geopolitiknya dan mengambil keuntungan secara maksimal dari berbagai pergeseran geopolitik. Indonesia tidak bisa memihak, tidak pro-Amerika, dan bukan merupakan proksi China. Karena dua negara ini
memiliki agendanya masing-masing, dan kapanpun mereka bisa berubah menjadi ancaman bagi kepentingan kita. Begitu menurut pendapat kami. Jika kalian punya pendapat berbeda, silakan komen di bawah.